Oke guys, kembali lagi bersama kita di Empire Fit Talk. Oke, ada aku di sini, Coach Gilbert, dan kita ada Coach D. Oke, jadi apa nih topik kita hari ini, Coach Din? Nggak tahu nih, kira-kira apa nih? Jadi ya, oke. Ntar makanan lagi bun. Ya, sebentar makan lagi. Jadi kita di sini pertanyaannya, nah kita akan membahas perencanaan makanan itu seperti apa sih dan apakah penting gitu. Berarti perencanaan makan maksudnya kayak meal planning gitu ya? Meal plan, betul. Jadi menurut Coach Din itu perencanaan itu apa sih? Perencanaan udah pasti berencana akan sesuatu hal ya kan. Jadi kita make sure kita mau melakukan sesuatu hal itu kita udah ada rundownnya gitu. Kira-kira kita butuh apa aja, mau ngapain aja. Jadi udah jelas tujuannya gitu untuk mendapatkan goal tersebut gitu kan. Misalnya kan berarti kalau di meal planning mungkin atau di perencanaan makanan kan kita tahu goalnya mau body fat loss. Berarti kan kita mau makan makanan yang whole food, yang sehat, yang enggak proses. Berarti kita harus siapin ingredients-nya atau bahan-bahan makanannya. Setelah kita udah tahu apa aja, sayurnya ada, proteinnya ada, karbohidratnya ada, fatsnya juga ada, ya kan? Baru kita plan kira-kira makanan ini kita mau bikin di breakfastnya mau jadi apa, ya kan? Di makan siang mau jadi apa, makan malam mau jadi apa, ada snacknya juga atau tidak, dan apakah itu bisa defisit kalori dengan jumlah makanan dan porsi yang kita akan buat. Betul. Ya kan? Ya. Makanya dari situ kalau memang itu defisit, ya kita kan akhirnya bisa mendapatkan goal kita. Jadi perencanaan meal plan yang bisa dibantu untuk mencapai goal kita. Oke, berarti itu kayak kita udah memikirkan dulu nih seperti apa jenis makanannya, gitu jumlahnya dan waktunya gimana gitu ya. Betul. Oke, nah pertanyaannya selanjutnya itu, nah apakah penting meal plan ini? Gitu. Sangat penting sih, udah pasti berkontribusi. Kan ya entah banyak orang bilang kan juga ada kalau misalnya kalau kita udah konsisten latihan yang akan membuahkan hasil apalagi secara estetik itu makanan mayoritas 80% makanan 20% adalah latihan. Benar. Ya sebenarnya nggak ada salahnya juga ya kan konsep tersebut. Jadi memang itu sangat penting untuk mencapai goals kita apalagi itu estetik. Tapi di sisi lain secara performa kita juga akan bisa ngelihat apakah asupan energi cukup apa tidak, karena kan kalau kita ngomongin performa pasti kita akan bekerja keras banget ketika kita melakukan set rep atau gerakan-gerakan yang memang kita lagi lakuin kan. Benar. Nah kalau misalnya itu asupan makanan nggak cukup, nutrisinya nggak bagus, pasti kita juga akan berbeda secara performa gitu. Oke, mantap tuh jawabannya Coach Din. Oke, pertanyaan selanjutnya. Strategi apa yang bisa digunakan seseorang untuk memulai perencanaan makanan jika belum pernah melakukannya? Nah, kalau misalnya yang kita selalu ajarin ke orang-orang di Empire terutama ya kan, atau dari kita basis nutrisi yang kita udah pelajari, itu ada grocery list. Nah, di situ di grocery list itu juga bukan sembarang, misalnya grocery list semua makanan ada namanya di situ enggak. Tapi kita dikasih tahu kira-kira dari karbohidrat pilihan yang terbaik apa, yang diantara baik dan tidak baik apa, dan yang terburuk apa, ya kan? Itulah grocery list yang sesungguhnya. Kalau kita lihat, kita jadinya juga mikir gitu, kita maunya yang terbaik, karena kita tahu yang nggak terbaik itu seperti ini pilihan-pilihan dari kita tahu itu biasanya yang dulu kita makan mungkin, atau yang dulu ketika kita naik berat badan itu yang kita asupin, ya kan? Nah, sama halnya dengan protein dan juga fats. Apa aja tuh pilihan-pilihan. Jadi grocery list itu sangat membantu. Itu salah satu langkah pertama untuk ngeplan. Ya kan grocery list. Kedua udah pasti eksekusinya. Beli grocery list yang kita udah set. Ya kan entah sama istri kalian, entah sama suami kalian, entah sama kerabat, entah kalian sendiri memang masak untuk diri sendiri. Itu bisa banget ya kan. Tapi jangan lupa kita juga harus memikirkan terkadang dengan lifestyle dan kehidupan zaman sekarang kita itu juga banyak pergi makan keluar. Nah pergi makan keluar juga kita udah harus tahu juga bagaimana kita membatasi agar goal kita tidak melenceng dari udah capek-capek meal prep, capek-capek keluarin uang, tapi sekali kita keluar jeblos ya kan, kayak kita masuk ke lubang lagi. Jadi kalau bisa gimana caranya kita walaupun makan di luar kita tetap bisa disiplin. Oke, itu artinya kita mengevaluasi kebiasaan kita makan kita ya. Betul, secara tidak langsung habit kita memang dievaluasi dari kehidupan juga keseharian kita dan juga dari hasil-hasil makanan yang kita udah prepare. Nah, ketika kita udah beli eksekusi makanannya, kan udah di rumah udah di kulkas bahan-bahannya. Nah, baru kita eksekusi dan dari plan tersebut kita eksekusi makanan ini mau kita jadiin apa.
apa aja pilihan-pilihan. Mungkin jadi smoke paprika chicken, mungkin mau jadi honey chicken, mungkin mau jadi black pepper chicken atau something like that. Kung pao yang homemade style. Sebenarnya banyak variasinya yang tetap kita walaupun kita makan terlihatnya banyak bumbu, namun itu tetap bagus untuk kita karena kita homemade bikinnya dan kita jelas semua ingredient yang kita buat itu apa aja. Betul. Gitu. Memang kekurangan dari meal prepping itu adalah time consuming. Sangat memakan banyak waktu dan capek banget untuk kita nge-plan. Jadi mungkin kalau kalian sudah ada pasangan juga bisa ngomong sama pasangannya untuk bantu saling membantu. Jadi kalian juga nggak terlalu keteteran dan bisa sambil mendapatkan simbiosis mutualisme di mana ya, pasangan kalian membantu atau teman atau kerabat kalian membantu atau family member kalian membantu. Tapi di sisi lain ini untuk mereka juga. Jadi masaknya tuh untuk bareng-bareng gitu. Benar. Jadi semuanya juga dapat benefit of the doubt gitu. Oke, mantap. Jadi kalau dari aku sih itu kayak strateginya itu ya kita bikin tujuan kita dulu nih. Betul. Tujuan kita ini mau ngapain dulu. Jadi kita jadi kayak punya motivasi lebih lah untuk melakukan ini. Dan juga kita harus tetap buat jadwal makan juga sih. Kita di pagi makannya gimana, siang gimana. Jadi memang itu semuanya terstruktur. Oke, nah pertanyaan selanjutnya. Bagaimana perencanaan makan dapat menghemat waktu dan uang? Nah, rencananya gimana nih supaya kita bisa menghemat waktu dan uang gitu loh. Oke, kalau misalnya perencanaan makan kembali lagi, grocery list udah pasti Yes. apapun yang kita beli dari grocery shop, dari supermarket, sudah pasti lebih murah ketimbang kita pergi makan keluar. Sudah pasti, itu udah nggak bisa kita bilang, nggak mungkin coach, nggak, udah pasti, ya kan? Kalian belanja 1 juta, sama kalian pergi ke satu restoran bisa habis tuh 1 juta, ya kan? Nah tuh 1 juta bisa buat 2 minggu atau lebih guys. Kalau aku aja 760.000 bisa buat 2 minggu. Itu makan siang doang tapi, ya kan? Jadi dari situ kita udah tahu takaran-takarannya juga. Bahwasanya kalau kita udah grocery shopping itu udah pasti hemat di uang, ya kan? Kalau untuk di waktu, memang tadi aku bilang kekurangannya di situ. Waktunya itu susah. Tapi untuk meminimalisir kekurangan waktu itu. Caranya, solusinya yang aku udah pernah lakukan adalah meal prepping. Jadi dari awal minggu di weekend aku masak banyak. Terus aku beli Tupperware yang segede-segede gaban kayak gini. Guys, by the way gaban itu dulu yang di Ancol ya, Dufan tuh ada patung gaban tapi udah nggak ada. Ya kan? Nah, segede gaban tuh Tupperware-nya, ya kan? Nah, di situ taruh tuh misalnya bikin minced beef, taruh minced beef-nya di situ banyak, udah disausin udah semua. Taruhlah di freezer atau taruh di kulkas bisa bertahan 3-4 hari atau taruh freezer bisa bertahan 2-3 minggu atau 1 bulan. Ya kan? Itu dari proteinnya aja. Terus sisanya pastanya 1 paket lagi sendiri. Nanti kalau kita udah lagi pengen makan itu tinggal defrost, keluarin, panasin, udah deh. Make sense sih coach. Jadi kayak kita udah punya cadangan makanan selama seminggu tuh. Betul. Jadi kalau kita makan, ya itu tinggal kita panasin, udah hemat waktu, hemat tenaga gitu ya. Dan masih sehat juga makanan. Benar juga. Dan daripada masak 7 kali seminggu, masaknya sekali seminggu doang guys. Itu. Kalau dari aku sih ada satu, ya ini ya kayak ini istilahku aja, kayak mengurangi pemborosan makanan. Jadi kayak misalnya kita nih kemarin misalnya kita lagi makan ayam panggang nih atau daging panggang, ada sisa nih, jadi jangan dibuang, kalau bisa langsung disimpan. Ya habis itu kita besoknya tuh kita jadiin apa, kita jadiin sandwich kayak ya kita campur dengan olahan lainnya, jadi makanan yang kemarin itu nggak kebuang sia-sia. Buang sia-sia, betul. Tuh. Atau setidaknya cuma makan setengahnya disimpan. Benar. Ya. Benar. Setuju juga sih itu biar kita mengurangi pembuangan makanan. Karena kan memang pembuangan makanan itu lagi banyak banget ya. Wah iya sebenarnya. Tempat sampah kan itu paling banyak daripada sampah itu. Benar, aku juga pernah memang baca bahwa sebenarnya sampah di dunia ini lebih banyak sampah makanan. Daripada sampah. Sampah plastik gitu, bekas kita makanan snack gitu, lebih banyak. Karena orang nggak sadar itu bahwa kayak misalnya kita makan di restoran gimana ya, habis itu dia nggak habis. Nah, satu orang melakukan ini, orang lain juga ngelakuin, lama-lama penumpukan, dan itu sebenarnya yang paling banyak di dunia ini. Gitu, penumpukan sampah. Oke, anyway, next question. Bisakah kita atau Coach Dim berbagi beberapa tips merencanakan makan dengan anggaran terbatas? Gitu.
Kembali lagi tadi aku bilang, aku 760.000 itu udah bisa makan selama 2 minggu makan siang. Jadi anggap aja 14 hari atau kadang bisa lebih sih, bisa sampai 16 hari lah. Jadi hampir 3 minggu gitu. Jadi 2,5 minggu lah kita bilangnya, 760.000. Dan itu kalau kita pergi keluar aja udah berapa kali keluar habis, ya kan? Jadi tipsnya adalah ya dengan uang segitu aja aku udah bisa dapat ayam beberapa kilo, banyak mungkin bisa 5-6 kilo. Sisanya beli bumbu-bumbu dapur yang dari pasar ya. Kalau dari pasar kan paling murah, itu dekat rumah ada. Nah kan, bumbu dapur dari pasar dan juga biasanya sih dari e-commerce online shopping itu banyak pilihan yang kayak kalau kita beli itu bisa dibumbu di rumah. Jadi kayak aku sempat beli kayak all season, ada namanya bumbu dapur gitu, tapi udah jadi bubuk. Itu namanya all season apa gitu. Terus ada juga yang paprika, ada yang apa. Jadi aku beliin kayak gitu, dan itu cuma ditaruh-taruh dikit, tapi udah sangat berasa. Gitu, dan itu hemat juga sih. Sama biasa kalau putih telur aku beliin jerigenan. Putih telur 1 liter, cuma 60.000, tapi mantap. Karena isi putih telur doang, kuningnya udah terpisah. Dan tinggal dituang, nggak ada yang namanya sampah-sampah kulit telur tuh udah nggak ada. Betul. Itu biasanya beli di mana, Coach? Biasanya beli di Tokopedia. Ya, dan juga ya kalau misalnya mau langsung beli on the spot, ya paling datang ke toko-toko roti. Toko-toko roti. Biasanya mereka menyediakan. Itu juga ada ya? Itu juga ada. Kalau dari aku sih, pengalaman aku ya, aku itu menentukan makanan itu per sekali makan itu 50.000 contohnya. Jadi itu untuk weekday. Jadi kalau untuk weekend itu ya untuk biar nggak terlalu terlalu ketat cara makannya itu baru boleh makan di luar. Jadi memang terplan per hari ada jatahnya, per makan ada jatahnya. Habis itu sisanya weekend kita jangan terlalu kencang terus kan. Jadi biar kita juga bisa lebih enak menjalaninya. Gitu. Oke, next question. Apa saja kesalahpahaman umum mengenai perencanaan makanan? Kesalahpahaman, mungkin ribet. Ya, betul. Mungkin orang mikirnya, ih ribet, udah deh nggak usah. Mending makan di luar aja, agak lebih mahal, tapi nggak apa-apa daripada pusing. Itu satu. Kedua mungkin nggak tahu cara masak kali ya. Biasanya ini kesulitan yang ini tuh untuk orang-orang nggak ngerti cara masak. Iya, benar sih. Sebenarnya masak itu gampang, cuma memang kita butuh effort aja untuk buka YouTube, ya kan, atau buka video di samping kita dan siapkan segala sesuatu alat masak. Benar. Dan ketiga, mungkin menurut aku juga aksesibilitas untuk orang memasak, mungkin dapurnya kurang memadai untuk bisa masak masakan yang sangat wow gitu. Atau ya kembali lagi selera orang sukanya yang wow-wow. Dia mau nggak bisa masak yang wow-wow. Yang wow-wow itu maksudnya yang wah gitu. Kalau dihidangkan tuh mantap gitu kan. Atau nggak makanan yang kalau kita lihat cukup complicated untuk kita masak. Atau ya kan kayak kita ngeliat aja ini susah pasti masaknya nih. Tapi enak banget nih. Makanya kita ke restoran untuk makan kayak ginian. Bukan bisa kita bikin di rumah. Mungkin kayak bikin shakshuka kayak gitu kan jarang-jarang orang Indonesia bikin kan. Benar. Kalau dari aku sih kayak ada aja nih orang yang ini ya kesalah paham ya. Orang mikir itu makanan semua orang itu sama. Padahal enggak. Jadi itu kita bisa lihat dari segi usia, jenis kelamin, aktivitasnya sehari-hari atau tujuannya itu kan itu akan menentukan bagaimana pola makannya. Jadi ya harus mengerti dulu nih. Nah, usianya berapa? Jadi nggak semua orang sama. Gitu loh. Yang kedua itu banyak orang berpikiran juga kalau misalnya udah merencanakan perencanaan makan gini, dia nggak bisa makanan yang dia suka. Nah, jadi kayak enggak, jadi tetap kita bisa makan apa yang menjadi favorit makan kita, tapi tetap ada pada porsinya. Gitu. Jadi itu kesalahpahaman. Kalau jadi kalau aku udah mulai merencanakan makanan yang begini nih, berarti aku udah nggak bisa lagi dong makan makanan yang lain gitu. Makanan yang aku suka. Salah gitu. Oke. Yes, betul. Next question. Apa aja kiat atau jalan pintas perencanaan makanan untuk jadwal yang sibuk? Misalnya nih kita orang kantoran nih nggak ada waktu untuk bikin gitu. Ya udah pasti yang tadi yang udah aku saranin. Yes, betul. Kita harus udah bisa nge-cut jam masaknya dengan cara ya meal prepping dari awal minggu. Jadi cukup di sekali seminggu pasti kita akan punya waktu ini untuk masak.
sekali seminggu di waktu luang kalian, di weekend entah atau di weekdays, kalian masak dan nge-prep saat di Tupperware untuk 1 minggu ke depan. Ya kan, memang kekurangannya adalah bosan. Mungkin menu makanannya sama, cuman kalau memang kalian bener-bener mau bikin berbeda, bisa siapkan 2 menu yang berbeda, kalian pakin dan itu udah gampang banget untuk kalian seminggu ke depan. Atau cara lain, kalian nggak pakin di Tupperware besar, kalian sudah pakin porsi kalian sendiri-sendiri. Jadi beli Tupperware mungkin 7 pieces ya kan. Dan ini untuk satu porsi kalian Senin, ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi udah ada takarannya yang kalian butuh. Jadi itu dari situ udah gampang. Kalian tinggal bangun, mau bangunnya kesiangan pun tinggal buka kulkas, ambil, taruh tas dan gitu. Jadi artinya kita pilih menu makanan yang sederhana. Sederhana. Betul kan? Kalau pagi sore boleh nggak, Coach? Pagi sore. Makanan Padang. Padang. Iya. Boleh-boleh aja sih, Oke. cuman Ya, enggak itu bikin sudah. sendiri, Ya. bikin sendiri. Ya artinya sederhana ya, jangan yang ribet lah. Jadi kita memasak itu yang memang nggak membuat kita kesulitan. Jadi kayak kita ngerasa malas masaknya gitu kan, mempersiapkan makan jadi malas gitu. Dan yang dari aku tambahan, paling kita sediakan cemilan sehat aja sih di rumah. Nah, jadi kayak misalnya kita udah belanja mingguan nih. Oke, jadi kita sekalian aja beli kayak buah-buahan, kacang panggang misalnya gitu yang makanan sehat aja. Jadi kalau kita sewaktu-waktu pengen cemilan, kita udah ada. Jadi nggak bingung nih. Jadi kayak nggak mau ke warung, kalau lagi pengen banget ya. Jadi ujung-ujungnya beli ciki-ciki gitu, kayak makanan-makanan yang mengandung garam yang banyak gitu. Oke, ini pertanyaan yang terakhir. Bagaimanakah Anda tetap termotivasi dan konsisten dengan perencanaan makanan? ya kembali lagi kan tadi kita harus ada tujuan ya. Betul, itu yang Tujuan paling itu penting. sebenarnya yang bikin kita tetap konsisten, Ya, tetap termotivasi. Karena ketika kita di tujuan tersebut, wah berasa nih efek dari makanannya, wah berasa hasil dari makanannya. Nah berarti itu yang akan membuat motivasi kita. Tapi Betul. konsistensinya adalah ya goal yang kita harus capai. Itu sih Betul. kalau dari aku. iya. Nggak ada lagi. Nah, itu tadi juga. Jadi kita harus harus mencatat nih kemajuan yang kita udah capai. Ya kan? Biar kita tahu nih, oh, aku ngelakuin dalam seminggu udah ada progres nih. Oke, dalam 2 minggu ada progres. Nah, jadi kita tetap pada tracknya. Jadi kita tahu kemajuan kita week by week gitu. Nah, yang kedua, jangan lupa untuk memberikan reward pada diri sendiri. Jadi kalau kita misalnya berhasil, ya udah, kita harus bikinin dari awal nih. Oke, aku bikin jangka waktu dalam sebulan dulu deh, nggak usah lama-lama gitu kan. Kalau misalnya aku berhasil, ya udah apa yang misalnya aku pengen, misalnya lagi pengen sepatu, ya udah. Nah, kalau aku berhasil, ya udah aku nanti beli sepatu deh. Gitu supaya kayak sepatu olahraga misalnya ya. Supaya habis itu aku bisa sambil olahraga gitu. Ada self rewarding sistemnya juga. Ya? Betul sekali. Udah deh pertanyaan kita, Coach Din. Oke, kalau begitu semoga sih membantu banget ya buat kalian, apalagi ya yang lagi merencanakan makanan atau lagi coba diet atau sesuatu seperti itu. Betul. Cuman cobalah merencanakan makanan kalian yang lebih sustainable buat kalian, lebih long term, Bener. lebih yang simpel aja buat kalian. Dan jangan takut persepsi-persepsi mengenai meal prepping. Betul. Oke deh guys, sekian Fit Talk kita hari ini. Jangan lupa di komen, di like, di subscribe, and then di share. Oke? See you guys. Bye-bye.